kritik dan saran dan semacamnya. Begitu. Oke, izin share screen ya Pak Dr. Made ya. Oke, mungkin sebelumnya Pak Nova, Ya. kita Bapak Ibu untuk buka apa namanya kameranya begitu, Oh, oke. coba mendokumentasikan untuk seminar kita hari ini gitu. Mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kameranya gitu ya. Oke. Oh, ada Pak Irlan. Ada Pak Irlan. Hmm. Pak Dr. Irlan. Nah, turun dah mampir. Itu ahli dom kolaps juga tadi, geofisika. Oke, mungkin boleh coba saya Hmm. Ini ya Bapak Ibu. eh, Bisa berpose begitu supaya pose terbaiknya nanti coba saya capture screennya. Oke, mungkin oke, mungkin sekian saja nggak apa-apa yang mungkin bisa menampilkan. Saya izin ambil screen capture-nya ya Bapak Ibu semuanya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin boleh dilanjutkan ke Pak Indra Nova silakan. Oke, izin share screen. Baik, 45 menit ya Pak Made ya. Ya. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izin saya mulai. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di sini topik utamanya ya adalah evidence of the cold and wet pyroclastic density currents ya di Gunung Semeru. Dan ini spesifik bahasannya yang saya bahas adalah tentang erupsi tahun 2021 ya. Jadi sebelum saya memulai hal detail mengenai erupsi 2001, saya ingin menyamakan persepsi dulu ya antar semua audiens karena di sini mungkin kita punya background yang sangat berbeda ya antar satu sama lain. Mungkin dominannya geologi atau geografi, tapi ada yang dari geofisika dan semacamnya ya dari berbagai instansi juga. Jadi mungkin saya hendak brief sedikit ya mengenai basic concept ya. Pertama-tama tentang primary and secondary hazards ya. Lalu juga bagaimana peran gas itu sangat penting terhadap eh, karakteristik eksploitasi erupsi ya. Jadi kalau misalnya kita tinggal di sebuah negara yang subduksinya sangat aktif seperti Indonesia, maka kita akan punya konsekuensi tinggal bersama dengan gunung api. Dan itu sangat terlihat seperti di slide ini ya. Indonesia dengan 120, kurang lebih 129 gunung api aktif ya, membentang dari ujung Sumatera sampai ujung Banda ya, melewati Jawa, Banda, lalu ke Halmahera dan Sangihe. Maka daerah-daerah itu akan selalu hidup berdampingan dengan bahaya, bahaya erupsi gunung api ya, baik itu awan panas ya yang atau yang kita sering sebut sebagai pyroclastic density currents ya. Dulu istilahnya pyroclastic flows ya, tapi sekarang lebih umum pyroclastic density currents. Lalu ada juga buoyant plumes ya, seperti di gambar ini, erupsi ruang ya, kolom abu yang membentang tinggi ke atmosfer puluhan kilometer ya, awan panas, PDC ya, lalu ada juga lava flows ya, ada juga lahar. Nah, ini semua akan saya singgung sedikit bagaimana mereka karakteristiknya masing-masing dan juga apa penyebabnya kok bisa bikin awan panas, lalu jatuhan dan semacamnya. Jadi kalau kita mendengar istilah primary volcanic hazards, maka ini harus derive ya, harus dihasilkan dari erupsi magma langsung yang berasosiasi dengan keluarnya ekstrusi magma ya. Jadi tidak ada peran dari agen lain ya, misalnya seperti air hujan yang apa namanya membawa lahar dan semacamnya. Jadi ini harus derive dari magma ya, primary. Dan itu wujudnya bisa eksplosif ataupun efusif. Jika dia memiliki tekanan gas yang cukup tinggi ya dan ada katakanlah ledakan, fragmentasi, maka kita sebut itu sebagai eksplosif ya. Dan itu wujudnya biasanya adalah pyroclastic falls ya, enggak mekanismenya dan ada juga pyroclastic dense currents. Kalau gasnya sedikit ya, efusif.
tidak ada ledakan, maka mekanisme yang terbentuk adalah aliran lava, lava flows atau kubah lava. Dan itu semua tergantung terhadap gas konten, ya, kandungan gas di magma yang naik itu. Nah, jika erupsi itu mampu untuk menghasilkan ledakan yang intens, banyak gas, dan densitas materialnya itu biasanya cenderung ringan, maka dia bisa membawa partikel-partikel hasil erupsi, ya, baik itu magmatik kelasnya, ya, juveniles-nya, ataupun juga batuan samping, ya, dindingnya ke atas, ya, mumbul ke atas itu sampai puluhan kilometer ke udara. Itu yang kita sebut sebagai parasitic falls, ya, atau umbrellanya ini, payungnya ini kita sebut sebagai buoyant plumes. Dan ini dia akan berhenti naik ketika densitas dari buoyant plum ini sudah setara dengan atmosfer sekitarnya. Dan ketika dia udah mencapai titik neutral buoyancy, dia akan disebarkan oleh angin. Ya, ini contoh idealnya adalah Kelut, ya. Kelut 2014 gunungnya di Blitar, ya, tapi abunya sampai ke Jogja, sampai ke Jawa Barat, ya. Jadi itu semua dikontrol oleh angin, ya. Dan deposisi dari material endapan jatuhan itu sangat bergantung terhadap massa jenisnya, ya, dan juga ukuran dari partikel itu sendiri. Jadi biasanya yang cenderung berat-berat, ya, dan besar itu mereka akan jatuh di dekat dengan sumber, ya. Kerikilan seperti ini ukurannya biasanya. Jadi jarak 6 kilometer dari pusat erupsi Kelut itu Bapak Ibu bisa lihat wujudnya seperti ini, ya. Puluhan senti kerikil, ya, besar-besar gitu. Nah, sementara yang halus-halusnya, abu halusnya, mereka akan cenderung tersuspensi di udara dan kemudian terbawa oleh angin sampai jauh, ya, sampai Jogja, sampai Jawa Barat dan seterusnya. Jadi biasanya endapan jatuhan seperti ini efeknya regional, ya, regional. Gunungnya di mana, tapi dampaknya bisa sangat luas, ya, tergantung skala eksplosivitasnya. Semakin besar skala eksplosivitas, maka cakupan eh, abunya itu akan semakin luas dan dampak yang tercakup akan semakin luas, gitu. Nah, sementara itu, paraplastic density currents ini cenderung berasosiasi dengan endapan yang sifatnya lebih gravitasional, ya, kemudian dia sangat chaotic, ya, turbulen itu. Jadi dia ketika dierupsikan, ya, dia akan langsung kolaps, ya, kolaps. Tidak mumbul ke atas seperti tidak terbang ke atas seperti endapan jatuhan, tapi dia akan langsung kolaps, ya, karena biasanya materialnya berat-berat, ya, densitasnya cenderung tinggi, ya, kemudian ukurannya besar-besar, dan kemudian mereka campur aduk dengan material halus, mereka akan kolaps ke bawah secara gravitasional. Yang berat-berat biasanya akan tertumpuk di bawah, ya, mengendap di bawah atau mengendap terlebih dahulu. Nah, sementara nanti yang ringan, yang lebih panas dan lebih ringan, dia akan naik ke atas, ya, membuat kolom erupsi seolah-olah seperti kolom erupsi fall yang tadi saya sebut awal. Nah, kasus ini yang kita sebut sebagai co-PDC ash fall, ya, co-PDC ash. Jadi ada istilah co-PDC, ya, co-PDC. Dan co-PDC itu bukan diderive dari langsung seperti bayan plum seperti ini, ya, tapi dia sisa-sisa material halus hasil pengendapan awan panas utamanya, ya, PDC, ya, karena dia tersisa yang ringan-ringan dan panas, mereka akan naik ke atas. Prinsipnya sama, ketika neutral buoyancy tercapai, dia akan tersebar oleh angin, ya. Tapi dalam konteks ini PDC yang akan lebih kita bahas itu adalah PDC yang utamanya, ya, main body-nya, yang wujudnya itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya di endapan jatuhan kita punya sortasi yang cenderung baik, ya, karena dia disegregasi oleh ukuran, ya, dan densitas. Kalau di PDC kita akan punya material yang sangat acak, ya, sangat acak, sangat chaotic, ya, ukuran besar campur aduk dengan ukuran halus, karena dia apa namanya gelinding jadi satu, ya, dan tiba-tiba terdeposisikan tanpa ada segregasi oleh gravitasi, ya. Jadi khas sekali endapannya acak, ya, endapannya acak. Dan perlu dicatat ini panas, ya, umumnya panas. Panas itu penelitian-penelitian yang sudah terpublikasi, suhu PDC, ya, itu normalnya itu di atas 200, ya, dan bisa sampai 500 derajat, ya, tergantung komposisi, ya, tergantung komposisi magma dan gas kontennya, dan juga kecepatannya, ya, ini yang sangat mengerikan karena kecepatannya bisa lebih dari 100 km per jam, ya, dan average-nya ya sekitar 150 200, ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan PDC, maka kita akan berhadapan dengan salah satu jenis ancaman primer yang paling utama dari erupsi gunung api, ya. Lalu ada juga lava flows, ya. Ini dia dihasilkan ketika gasnya nggak terlalu banyak, ya, jadi tidak ada ledakan dan dia cenderung mengalir seperti air, ya, seperti air, ya, encer seperti air, sangat mudah mengalir. Tapi ya mereka ini panas, ya, mereka ini panas suhunya 700 sampai 1200 derajat Celcius, ya. Tapi untungnya mereka ini pelan, cenderung pelan. Kecepatan itu tergantung terhadap viskositas, ya, atau kekentalan magma seperti itu, ya, kekentalan lavanya. Pun jika dia tidak terlalu kental, kecepatannya maksimal ya mungkin hanya 10 km per jam kayak di Hawaii itu.
Ya, itu kalau misalnya Bapak Ibu naik motor, insya Allah masih bisa selamat lah kabur dari lava itu masih aman. Makanya meskipun lava itu panas ya, lava flow itu panas, tapi biasanya dia nggak terlalu berbahaya ya. Ya, kecuali untuk bangunan, sesuatu sifat yang tidak bisa bergerak ya, atau misalnya juga tumbuhan, itu pasti akan kena. Nah, terakhir ya untuk primary eruption yang efisif adalah lava domes ya. Berbeda dengan aliran lava, ketika erupsi lava dome terjadi, lavanya itu tidak bisa mengalir karena dia teramat sangat kental ya. Mungkin katakanlah seperti madu ya. Jika lava flow itu dibuatkan seperti air, yang kalau lava dome itu seperti madu ya. Ketika dia terbentuk, dia akan susah mengalami pergerakan ya, karena viskositas yang tak tinggi. Suhunya panas ya, tetap panas 700 sampai 950 derajat Celcius ya, tergantung komposisi. Tapi ya dia nggak cenderung tidak bisa bergerak ya. Dan kalaupun bergerak sangat pelan ya. Kecepatan rata-ratanya kurang dari 0,1 km per jam ya. Jadi morfologinya sangat unik ya, dome ya, khas dome. Bahkan jika dia terlalu ekstrim ya, bentuknya seperti bisul yang vertikal, ini kita sebutnya sebagai spine ya, lava spine. Kalau yang ini sebagai lava domes, ini sebagai lava spine. Jadi lava spine itu lebih viskos lagi daripada lava dome secara morfologi. Nah, cuman lava dome ini sering dikaitkan ya dengan meskipun ya biasanya lava dome ini dianggap tidak berbahaya ketika dia dierupsikan, tapi dia memiliki jangka panjang yang cukup berbahaya karena mereka ini bertindak sebagai cap ya, sering bertindak sebagai cap ya, tutup botol. Jadi misalnya kayak Kelut ya 2014, lalu Merapi 2010, sebelum mereka erupsi besar, biasanya mereka bikin dome dulu. Dan ketika dome itu ada, mereka akan menahan gas-gas magmatik yang akan dikeluarkan ya. Jadi mereka numpuk di atmospheric pressure dangkal sehingga ketika tekanannya melebihi kekuatan domnya mereka akan jebol ya dan itu bisa memicu erupsi besar. Itu bahaya dom pertama ya. Jadi tidak langsung atau kedua dom collapse seperti yang akan kita bahas hari ini Semeru 2021. Ya. Jadi kalau misalnya domnya udah ada kemudian dia ada di slope yang sangat terjal ya dan itu rentan kolaps maka dia akan bisa bikin parakarstic density current seperti di Semeru. Nah, kemudian jika kita mendengar secondary hazards ya, itu ya ada lahar ya di mana material piroklastik yang sudah dihasilkan itu nanti akan terbawa oleh air ya. Dan dalam hal ini agennya adalah air kalau lahar ya. Sementara kalau misalnya awan panas itu masuk ke laut itu juga bisa menggenerate tsunami ya. Jadi tsunami itu pun juga secondary hazard ya, pun juga dengan debris avalanche ya. Ya, tapi hari ini kita hanya fokus ke lahar karena di sini kita tidak berhadapan dengan erupsi yang ada di dekat dengan laut ya. Jadi yang akan lebih saya bahas mungkin jika menyentuh secondary hazard adalah lahar. Dan lahar itu kecepatannya 3 sampai 30 meter per second ya. Sangat cepat ya dan bisa mengalir sampai 100 kilometer ya. Jadi jauh sekali. Itu tergantung terhadap morfologi sungai ya, kemudian densitas material yang dia bawa dan semacamnya. Dan karakteristiknya mereka sangat berbeda dengan PDC ya. Walaupun lahar itu secara sekilas ya mungkin agak ya besar-besar kasar-kasar seperti ini ya, mirip PDC seolah ya punya bongkah besar ya. Tapi mereka sangat khas, nggak punya abu ya. Karena di sini agennya adalah air, jadi material halusnya seperti abu vulkanik itu sudah dibawa ya oleh air ya, sangat mudah terbawa. Yang tersisa adalah yang ukuran kasar-kasar ya, kasar. Jadi secara matriks ya itu minim abu, sangat minim atau bahkan tidak ada abu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya singkapan yang sekilas mirip lahar atau PDC, salah satu trik untuk membedakan adalah dengan ngorek bagian matriksnya ya. Jadi Anda kerok ya, itu kalau misalnya ada abu melayang, itu udah pasti PDC ya. Ada fragmen abu ya, terbang melayang, itu khas sekali PDC. Lalu juga kalau di lahar itu nggak ada seperti itu. Jadi sangat khas matriksnya udah nggak ada yang abu halusnya. Lalu karena ada air ya, maka bentuknya itu lebih membundar ya, spherical dan material sangat heterogen. Dia mengangkut seluruh material yang ada di jalurnya ya. Kemudian ada banyak struktur sedimen khas seperti imbrikasi, cross bedding, lamination yang khas dari fluvial seperti fluvial conditions. Kalau misalnya dia banyak airnya, itu kita sebut sebagai hyperconcentrated flows, ya. Tapi kalau misalnya dia banyak fraksi kasarnya, solidnya itu kita sebut sebagai debris flow. Nah, akhirnya yang menyebabkan perbedaan antara dia eksplosif dan evosif itu adalah gas, Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya mungkin kita bisa gunakan minuman bersoda ya. Kalau misalnya minuman bersoda eh, tidak sebut merek ya, ketika masih ada tutupnya, itu mereka sebenarnya punya kandungan karbon ya, tapi masih dissolve di dalam larutan itu. Ketika kita buka tutup botolnya, entah dengan kecepatan rendah atau yang tinggi, maka dekompresi akan terjadi dan itu bisa membentuk gas ya. Jadi ketika dekompresinya kecil, maka gasnya akan sedikit ya. Kalau gasnya sedikit, maka naiknya pelan dan tidak ada ledakan ya, seperti lava flow seperti ini ya. Yang terjadi hanya adalah lelehan.
Jika semakin kental magmanya maka jadinya lava dome ya. Tapi kalau misalnya magma baik itu yang katakanlah biasanya yang high viscosity ya yang eksplosif, tapi bisa juga yang low viscosity juga bisa erupsi jika gasnya banyak ya. Nah, dalam kondisi ini ketika dekompresinya tinggi, maka gas yang terbentuk akan sangat banyak ya. Dan kandungan gas yang tinggi itu akan memfasilitasi magma untuk naik secara cepat ya. Karena naiknya cepat, gasnya banyak, maka dia akan punya titik fragmentasi ya. Ketika gasnya sudah sangat super saturated, dan di saat itu ledakan akan terjadi sehingga memicu erupsi eksplosif. Jika dia material kebanyakan berat atau konduitnya terlalu lebar, dia akan jadi PDC. Tapi kalau dia material cenderung ringan-ringan dan lebih konduitnya lebih kecil ya, biasanya jadinya parasitic fault seperti ini ya. Dan kasnya adalah materialnya akan memiliki banyak vesicle seperti ini ya, berlubang-lubang. Jadi vesicle-vesicle ini adalah sisa-sisa dari fosil-fosil dari gas yang terbentuk dia saat erupsi ya. Kalau lava karakteristikally dense ya, berat kemudian padat ya, karena gasnya nggak banyak. Dan ini kompilasi diagram yang saya modify dari Cassidy yang kami publish di paper Ruang JVGR. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa transisi antara explosive and effusive eruptions betul-betul dikontrol oleh kecepatan ya. Bisa kita ekspresikan dalam wujud decompression ya dPdT atau dalam wujud Asian rate meter per second. Di sini kita bisa lihat bahwa transisi dari eksplosif dan efusif itu selalu dikontrol oleh kecepatan dan kecepatan sudah fungsi gas. Ya. Jadi mau itu komposisi apapun ya, entah dia mafic ya basaltic andesite atau intermediate seperti andesite lalu dacite ataupun rhyolite, yang penting adalah gasnya ya. Seberapa mampu magma bisa menjaga gasnya untuk tetap banyak ya dan naik secara cepat itu akan memfasilitasi erupsi eksplosif. Dan hari ini kita akan lebih banyak bahas PDC ya, Semeru, karena di sini lagi-lagi PDC itu adalah topik yang paling seksi ya untuk hazard, karena dia telah terbukti sebagai primary volcanic hazard yang paling banyak makan korban jiwa secara dunia. Jadi ini data dunia ya, global pattern, dan di sini kita lihat bahwa fatalities yang dihasilkan oleh PDC itu 46% sedunia ya. Dan itu jauh di atas lahar ya, jauh di atas tsunami, jauh di atas endapan jatuhan dan semacamnya. Jadi sangat dominan. Jadi ketika kita bicara dengan PDC, maka kita akan berhadapan dengan suatu ancaman bahaya yang paling signifikan dari suatu erupsi gunung api. Ya, jadi dia bisa membunuh langsung ya, karena dia panas dan juga cepat dan bloknya besar-besar. Kalau kena benda seperti ini ya kemungkinan selamatnya udah hampir nggak ada ya. Ya, jadi makanya memitigasi itu jauh lebih penting dalam konteks ini. Ya berhadapan dengan PDC. Oke, nah kita masuk ke topik utamanya ya. Jadi topik hari ini saya utarakan berdasarkan hasil publikasi kami ya, saya Pak Made ya, dan juga Agus Ramal itu dosen saya dulu di Udai, ya di KUSU, Pak Agung dan Mas Aryo guru saya dulu di UGM ya, dan kemudian dibantu dengan rekan-rekan mahasiswa saya ya, Dagama, ada Pandu, Ausam dan Zulfa ya, mahasiswa saya dulu sampai satu. Jadi ini adalah hasil penelitian kami yang kami publikasikan di JVJR ya tengah tahun ini ya. Jadi ini lebih banyak mendiskusikan tentang erupsi 2021 dan perlu dicatat ya bahwa yang saya bahas hari ini mengenai erupsi 2021 bisa jadi memiliki behavior yang berbeda dengan 2025 ya. Jadi sekali lagi disclaimer, apa yang terjadi di 2001 mohon diingat bisa jadi tidak sama dengan di 2025 dan itu adalah PR bagi kita ya untuk memahami bagaimana 2025 nanti secara lebih baik. Itu nanti akan saya utarakan nanti. Dan jika Anda tertarik ya mungkin Pak Made juga sudah share papernya ya dan juga link papernya. Jadi silahkan dibaca, dinikmati, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Semeru, kita mulai dari Semeru ya. Semeru itu terkategorikan sebagai salah satu gunung api paling aktif di Jawa ya. Dan kalau kita lihat distribusinya ya, ini adalah distribusi frekuensi erupsi sejak 200 tahun terakhir ya. Sejak 400 tahun terakhir, data dari Global Volcanism Program, kita bisa lihat bahwa gunung-gunung di Jawa Barat itu lebih anteng ya. Ya ada yang aktif seperti di Tangkuban Perahu ya, Guntur, di Pangrango dan semacamnya. Cuman jika dibandingkan dengan Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, kita bisa lihat bahwa patternnya sangat berbeda. Ya, semakin ke timur, gunung-gunung api di Jawa itu sangat lebih aktif. Ya, dengan Bromo dan Semeru itu sebagai topmostnya ya, dua gunung api paling aktif di Jawa Timur ya. Di Jawa Tengah kita punya Merapi yang paling aktif ya, dan itu tingkat aktivitasnya hampir sama dengan Bromo dan Semeru ya, dan juga Gunung Raung ya. Jadi kita sekarang sedang berhadapan dengan salah satu gunung yang paling aktif di Jawa ya dengan jumlah erupsi hampir 70 hampir 80 dalam 400 tahun terakhir ya. Itu aktif sekali dan di sini komposisi magmanya ya itu medium K basaltic andesite ya. Ini Semeru ya.
komposisi magma batuan di Semeru yang sudah terreport ya, itu rentangnya dari basalt sampai basaltic andesit. Jadi kita belum punya evidence yang andesitik ataupun yang dasitik, ya itu belum ada ya. Mungkin ada tapi belum ketemu atau memang tidak ada kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas secara komposisi dia masih medium K basaltic andesite ya, dan ini agak mirip dengan kelut ya. Kelut itu yang di tetangganya yang juga sering bikin dome itu basalt sampai basaltic andesite ya, medium K juga. Pun juga dengan Merapi, tetangga agak jauhnya ya, yang di Jogja, suka bikin dome, komposisinya mirip ya, basaltic andesite lagi ya, walaupun di sini udah ada medium K sampai high K ya. Jadi secara apa karakteristik ya, gunung-gunung yang suka bikin dome itu at least dia udah sampai basaltic andesite ya komposisinya ya, patternnya seperti itu. Nah lalu apa yang paling sering dihasilkan itu adalah kubah lava ya kalau di Semeru, lalu ada volcanic eruptions ya hampir setiap apa jam atau menit sekali ya, lalu ada juga lahar ya. Jadi ini ancaman-ancaman utama dari Semeru ya. Dan 2021 itu menjadi salah satu event dome collapse terbesar Gunung Semeru, bahkan mungkin sejak 400 tahun terakhir ya, sejak record tadi saat tahun 1900 ya. Dan di sini kita punya kondisi di mana sebelum erupsi ada kubah lava berukuran kurang lebih kalau nggak salah 100 kali 100 ya, katakanlah seukuran lapangan bola lah gitu lah. Diameternya seratusan meter ya, tingginya juga seratusan meter, lebarnya juga seratusan meter ya. Jadi itu ukurannya, kubahnya itu seluas lapangan bola ya, dan tingginya juga seperti lapangan bola. Nah ini sebelum dia kolaps tahun 2001 kita bisa lihat banyak sekali video di YouTube wujud dome-nya ya, wujud dome-nya seperti ini ya, dan ini kadang-kadang kita sering lihat ada aktivitas magmatik yang menerobos ya, entah itu gas ya, sorry, entah dia aktivitas freatik ya atau magmatik, sering ada gas pelam yang keluar, dan di sini dome-nya apa, di cover oleh material-material hasil pelamnya ini ya. Lalu sebelum dia collapse itu kita punya pattern bahwa sulfurnya itu cenderung naik ya. Jadi ada kondisi di mana sulfur dalam kondisi tons ya, massa sulfurnya itu agak sedikit naik ya sejak at least beberapa bulan sebelum dia collapse ya. Bahkan ini jika kita track back sampai setahun sebelum itu udah mulai progresi naiknya juga agak intens sulfurnya. Dan di sini ketika dia collapse ya, yang saya beri warna hijau, itu kandungan sulfurnya sudah sampai fase yang paling tinggi ya, sampai peaknya. Dan juga harmonic tremornya ya itu juga pas yang paling tinggi ya. Jadi terus habis itu waktu sebelum erupsi itu juga kita sering melihat kenampakan merah-merah ya di satelit ya, itu banyak sekali wujud merah-merah seperti nyala ya. Itu berarti ya ada aktivitas yang semakin intens ya, sulfur yang makin tinggi, temperatur yang makin tinggi. Jadi sudah ada tanda-tanda ya, sudah ada tanda-tanda. Ya. Cuman yang mengagetkan adalah karena saat itu sebelumnya secara ukuran, secara kondisi dom itu sebenarnya harusnya masih agak stabil ya, tapi tiba-tiba kolaps. Nah itu nanti yang akan saya bahas di discussion terakhir ya, kok bisa dia kolaps ya, si Semeru 2001 ini. Nah lalu ketika dia kolaps ya, dia meruntuhkan kubah lava tadi yang ukurannya seperti lapangan bola ya, lalu dia menggelinding ya, tertransport ke apa, subobukan ya, curah kobukan, dan ini adalah hasil transportnya ya, awan panasnya diambil dari PlanetScope Imagery. Ya, di sini kita bisa lihat endapannya itu bleber ya. Sorry, bludak ya. Maaf yang bukan orang Jawa. Tumpah ya, maaf tumpah. Jadi channel sungainya itu sempit seperti ini, tapi awan panasnya itu banyak yang tumpah ke samping ya. Dan inilah yang paling berbahaya ya, karena kebaikan rumah warga itu kan di samping-samping sungai ya, itu kan banyak sekali ya. Dan ketika ada sebuah aliran yang bisa bludak seperti ini, melebihi kapasitas volume sungai, maka korban jiwa itu hampir tidak terhindarkan ya. Lalu di sini kita punya kondisi di mana saat erupsi curah hujannya sangat tinggi ya. Jadi bulan Oktober itu masih belum musim hujan, tapi mulai mendekati November kita punya kondisi di mana curah hujan per harinya itu bisa sampai 50 mm dan semacamnya ya. Dan ketika erupsi ya, spesifik jam ketika erupsi itu report yang saya dapat dulu sekitar 15 mili ya. Jadi curah hujannya sangat tinggi ketika dia collapse ya. Nah, di sini ini adalah sebaran material hasil awan panasnya, PDC-nya ya, maaf, PDC-nya yang warna kuning. Sementara yang warna hijau ini adalah laharnya. Jadi selain PDC-nya yang tumpah, laharnya pun juga tumpah ya. Jadi bisa dibayangkan jika bencana ini ya itu memang cukup besar ya. Jadi sangat signifikan ke warga sekitar. Dan yang kami lakukan saat itu adalah kami memvisit ya lokasi itu 3 hari setelah kejadian. Jadi kejadiannya 4 Desember 2001.
3 hari kemudian kami tim ya, saya Pak Agung dan juga Mas Aryo itu langsung ke lokasi ya. Kemudian kami langsung sampling mengambil foto drone dan semacamnya ya. Yang kami lakukan saat itu ya, pertama mungkin perlu dibahas kenapa lokasinya area 2. Ini karena faktor cuaca ya Bapak Ibu sekalian dan juga safety. Karena seperti yang kita tahu kondisi sangat tidak stabil ya. Tentu saja kami ingin mengobservasi sedetail mungkin, tapi ini adalah channel sungai, awan panas selalu lewat situ, lalu juga lahar bisa terjadi kapan saja. Maka di sini yang paling penting adalah safety ya. Jadi yang kami lakukan adalah quick observation ya, mengamati segala singkapan itu sesingkat mungkin tapi selengkap mungkin. Ya, jadi kami hanya mampu untuk membuat satu stop set di sini ya, dan harapannya itu sudah representatif ya. Lalu juga kami setelah itu pindah ke lokasi 2, yaitu ke lokasi rumah-rumah yang terdampak. Jadi kita sebut sebagai lokasi ini ya, endapan yang ada di dalam sungai ini sebagai channel PDC facies ya. Ini tubuh utamanya dari si PDC. Nanti karakteristiknya adalah dia bungkahnya besar-besar seperti ini, banyak matriks halusnya. Dan juga di lokasi 2 itu nanti wujudnya adalah seperti di atap rumah warga atau misalnya dia di tembok ya. Jadi yang kita amati seperti itu kasusnya. Dan ini adalah evidence field data-nya. Kita bisa lihat bahwa ini masih 3 hari setelah kejadian ya Pak Ibu sekalian. Jadi masih sangat fresh ya. Kita bisa lihat bahwa di sini yang menarik adalah pohon-pohon ataupun material plastik ataupun kayu atau apapun itulah material organik atau dia plastik itu nggak ada yang kebakar. Ya. Sama sekali tidak ada yang kebakar. Ini pertama kalinya saya melihat sebuah PDC ya yang tidak membakar benda plastik ataupun kayu atau pohon dan semacamnya. Ini pertama kali bagi saya karena sepanjang saya experience saya ketemu selalu ada evidence yang menunjukkan panas-panas seperti ya kebakar ya arang lalu apa namanya plastik kebakar, oh itu baik sekali di sini bahkan kayu ya maaf plastik ya plastik si kursi ini nggak kebakar ya, jadi belas tidak ada yang terbakar. Jadi itu keunikan pertama dari endapan atau pasca erupsi Semeru 2001. Dan kalau kita lihat di tembok ya, itu tembok itu terkena abu yang terkesan sticky ya. Sticky itu lengket ya, dan kemudian dia banyak sekali Cryonary lapilli. Jadi butir-butiran lapilli ya, seperti kacang polong itu banyak sekali menggumpal di dinding ataupun dimanapun lah itu. Dan ini kalau misalnya kita analogikan, ini sangat mirip dengan tekstur sebuah lumpur yang basah ya, sebuah lumpur yang basah. Misalnya Bapak Ibu sekalian bikin angkot rumah ya atau nyemprot sebuah material semen ya yang dia banyak airnya, karakteristiknya teksturnya akan mirip seperti ini. Ya, jadi bukan kondisi yang katakanlah panas ya. Let's say ini bukan suatu typical condition PDC ya yang membakar ya, tapi malah justru yang agak becek ya, agak becek dan dingin. Itu keunikan pertama dari 2021. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang tipikal seperti 2010 Merapi, kita akan lihat sekali banyak hewan yang hangus ya, manusia ya maaf terbakar ya, pun juga rumah-rumah terbakar. Ini sangat umum sekali. Dan di dalam endapan awan panasnya itu kita akan punya banyak arak ya, charcoal, tipikal sekali dari sebuah awan panas ya atau PDC ya. Kalau di papernya Pak Haryo, dosen geologi, itu mereka sudah estimasi temperaturnya sekitar 300 derajat di Merapi itu, 222 sampai 446. Average-nya sekitar 300 derajat. Jadi nggak heran kenapa semuanya terbakar ya. Ya. Dan tapi di sini meskipun 2021 itu katakanlah cenderung dingin, kita masih bisa melihat fitur-fitur seperti gas yang keluar ya. Jadi ada sedikit kondisi di mana kayaknya ya beberapa part dari PDC-nya itu nggak semuanya dingin, tapi ada juga bagian yang masih agak panas dan dia mengeluarkan gas-gas itu ya. Dan ini sudah 3 hari setelah erupsi, jadi gasnya udah nggak terlalu banyak ya, tapi masih ada ya. Dan itu adalah indikasi jika dia mungkin warm ya, agak sedikit warm. Dan 2024 ya, 3 tahun setelah erupsi, saya dan Pak Made ya, dan juga sensei saya, Turamo Sensei berkesempatan untuk kembali ke sana ya. Jadi yang kami lakukan adalah revisitasi ya, memvalidasi apa yang sudah kita idekan ya. Dan di sana yang kami temukan adalah ternyata anthropogenic factor ya, manusia sudah mempengaruhi ya. Jadi yang tadinya ini benar-benar ketimbun awan panas ya, sekarang sudah terkeruk ya sampai dasar sungai dan bahkan di sini kami menjumpai material yang lebih tua ya, ada fluvial sediments BVS dan juga ada lava flow lebih tua. Jadi di sini kami menambah sampel itu. Jadi kami memvalidasi sampel yang sudah kami ambil tahun 2021, kita lihat lagi konsisten nggak ya apa yang kami ambil, dan juga kemudian kami ambil sampel-sampel yang terekspos setelahnya. Itu ada lava flows yang lebih tua, ada fluvial sediment. Jadi kami benar-benar melihat ground sebelum dia erupsi itu materialnya apa aja. Dan itu kami ambil. Dan ketika kami memvalidasi dengan data 2001, itu ternyata konsisten. Yang kami temukan adalah material-material dome yang agak bervariasi dari segi warna, ya.
Jadi ada material yang kami sebut sebagai VBP ya atau Vascular Black Porphyritic Dome Class ya. Jadi dia agak sedikit berlubang tapi warna hitam dan kristalnya baik sekali ya porphyritic. Lalu ini temennya ada ini ya dense gray porphyritic DGP itu kristalnya juga terbanyak cuman warnanya lebih abu-abu. Nah, ada juga yang dense gray highly porphyritic. Jadi benar-benar kristalnya banyak sekali, mostly plagioclase ya. Dan di sini sangat dense, hampir nggak ada vascularnya. Jadi ini adalah material-material utama penyusun PDC-nya ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ke sana lihat materialnya akan banyak sekali variasinya. Lalu ada juga yang warnanya agak kemerahan yaitu kita sebut sebagai vascular reddish liquid class ya. Lebih vascular, agak mirip skoria ya, udah disebut agak mirip skoria. Lalu ada juga lava flows ya, yang di bawah lebih tua itu karakteristik kali dia pyroxene rich ya. Pyroxene banyak, olivine juga banyak ya. Lalu ini ya ketika kita grain size ya, kita akan punya kondisi di mana ini benar-benar tipikal PDC ya. Jadi ini yang endapan channelnya, yang warna oranye, yang warna hijau ini adalah copy DC-nya ya. Sorry, maaf yang channel, overbank facies-nya lebih halus ya. Jadi semakin ke sini material semakin halus, ini semakin kasar ya. Di yang bagian luar yang tumpah ya, itu kondisinya lebih fine particles. Yang di main channelnya dia lebih dense flow. Dan di sini material yang DGP ya, yang ini dense gray porphyritic itu sangat dominan. Proporsinya sampai 65% dari 10.000 kelas yang kami hitung. Ya, jadi kalau misalnya kita punya 10.000 butir, 6.500-nya adalah yang ini ya, ibaratnya seperti itu. Dan kalau kita plot ya ke diagram PDC ya, maka ini benar-benar tipikal khas PDC ya. Jadi Semeru 2001 PDC itu benar-benar nampal sama punya Merapi, punya Unzen, punya Colima, punya Superior Hills. Jadi khas ya, khas. Khas secara tekstur, khas secara sortasi, secara fisik khas, tapi secara ini enggak khas ya. Tidak ada yang terbakar. Itu pertama ya keunikannya. Jadi kemudian kalau misalnya kita lihat secara fotografinya dari thin sections, si eh, butiran-butiran domnya ini itu sangat fresh ya. Jadi sangat fresh. Jadi tidak ada yang altered, tidak ada yang intensively oxidized. Semuanya masih sangat fresh ya. Sangat fresh. Jadi kristalnya masih segar ya. Ya lalu dia khas sekali porphyritic ya teksturnya. Porphyritic kristalnya besar-besar ya. Di antaranya massa dasar banyak sekali kristal kecil-kecilnya yang kita sebut sebagai microlite ya. Jadi eh, ya ini saya digitasi ya. Kalau misalnya saya zoom ya ini lebih jelasnya. Ini adalah mikrolitnya yang ukuran kecil-kecil. Nah ini yang ukuran besar kita zoom ke phenocryst. Lalu abunya itu juga kita sayat ya. Kita bisa lihat bahwa di abunya itu benar-benar hampir semua kristal ya. Jadi kalau misalnya kita pakai penamaan ya mungkin Vitrik Tuff ya, Vitrik Tuff ya. Jadi hampir 100% itu atau benar-benar 100% itu kristal isinya. Tidak ada misalnya kayak batu apung ya, tidak ada skoria, tapi semuanya benar-benar kristal. Dan wujud kristalnya pun di ukuran yang kecil ini itu juga fresh ya. Tidak ada yang altered ya, tidak ya mungkin sedikit oxidized, ada yang oxidized seperti ini. Tapi dominannya adalah ini apa fresh ya. Jadi semuanya benar-benar fresh. Kondisi yang mungkin agak aneh untuk dome collapse ya. Nanti kita diskusikan. Nah, lalu ini singkat cerita ini adalah definisinya secara geokimia pembagiannya. Kita bedakan jadi dua tipe komposisi ya. Jadi pertama ya ada dom-dom yang kristalnya banyak seperti ini ya, entah dia abu-abu atau hitam. Itu kristal kontennya lebih dari average-nya 50% ya. Yang ini 46%, ini 44%, ini 56%. Jadi sangat crystal rich ya. Dan mereka semua ini konsisten di plottingan ini. Zirconium dan per yttriumnya tinggi. Jadi meskipun dia SiO2-nya sama dengan komposisi lain, ya batuan lain di Semeru, tapi dia khas ZR per Y-nya tinggi. Dan ini berbeda sekali dengan kelas yang warnanya agak kemerahan ini dan juga lava flows yang tua, ya, di mana mereka itu low ZRY ya. Dan jadi di sini kita pisahkan jadi dua tipe komposisi kimia dan petrografi. Yang high SRY itu berasosiasi dengan domnya yang collapse itu ya tahun 2001. Sementara yang ini adalah material yang lebih tua ya. Lava flows-nya, kemudian mungkin si VRWP ini adalah material yang dierupsikan jauh dahulu sebelum erupsi 2001 ya, dan ini mereka patternnya mirip dengan sampel-sampel mirip Dempsey ya dan juga Carn and Pyle yang mereka sebut sebagai produk 1941 sampai 1994. Mereka konsisten di low ZRY ya. Jadi ini material Semeru sebelum erupsi 2001. Nah, yang dome yang collapse itu adalah ZRY, high SRY plus basaltic andesite ya. Magma A dan magma B, kita sebut itu. Dan secara komposisi mineral itu tidak ada olivin. Kalau yang di high SRY ini si dome-nya 2021 itu tidak ada olivin.
Tapi kalau di sini ya di yang Low ZRY basalt itu mereka khasnya punya olivin banyak ya. Jadi beda nih sekali. Dan ini yang membuat kita jadi yakin ya, meskipun kita nggak punya evidence geofisikanya ya, tapi at least ya ada dua reservoir berbeda di bawah Semeru. Yang kalau misalnya yang satu ini keluar bikin magma tipe B, yang ini bikin tipe A. Lalu kami mendigitasi ya seluruh kristalnya ya, baik itu phenocryst dan si mikrolitnya. Kita bisa lihat bahwa kita punya dua pattern yang berbeda. Jadi ada semacam slope yang patah. Jadi ini adalah size distribution dari plagioklasnya ya. Jika dia itu benar-benar satu populasi kristal, harusnya dia selalu lurus ya. Biasanya ya. Theoretically harusnya selalu lurus ya. Karena konsep growth enucleation itu mereka akan membuat diagram ini nanti selalu linear ya. Tapi ketika kita punya singkatnya, ketika kita punya sesuatu yang patah seperti ini berarti adalah dua populasi berbeda, dua kristal populasi yang berbeda. Yang ukuran kecil ini kita sebut sebagai microlith ya, kristal kecil yang terbentuk saat erupsi ya. Jadi ini kristal-kristal di ground mass ini mereka terbentuk saat sebelum erupsi, Bapak Ibu sekalian. Saat erupsi ya, ketika magmanya naik ya, mendingin, mereka kehilangan panas ya, kehilangan air ya, sehingga kristalisasi terjadi. Tapi karena waktunya singkat, mereka ukurannya kecil-kecil, dan itu kita sebut sebagai microlith. Lalu kalau misalnya dia terbentuknya di dapur magma, waktunya panjang, maka dia punya bisa menghasilkan ukuran yang lebih besar. Jadi mereka kita sebut sebagai phenocryst ya. Dan batas antara phenocryst dengan microlith ini konsisten di 0,1 mm ya. Ini sangat konsisten dengan definisi microlith ya, pada umumnya seperti di paper-paper lain ya. Jadi, nah kita di sini coba mengkuantifikasi microlith. Kenapa microlith? Karena microlith itu terbentuk ketika dia erupsi, ketika magmanya mulai naik ke atas. Jadi ketika kita menghitung number density ataupun juga menghitung mengkuantifikasi microlith, kita bisa menghitung kecepatan magma naik saat naik. Karena microlith terbentuk saat dia erupsi, ya, ngapunten, saat dia naik ya dari magma chamber ke atas. Jadi ketika kita menghitung microlithnya ini, ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat pattern bahwa ukuran microlith yang ada di dome itu jauh lebih besar daripada yang ada di skoria ini, ya, yang vesikuler ini, yang katakanlah batuan yang lebih tua gitu. Jadi mereka konsisten secara micro fraction lebih banyak ya. Jadi mendinginnya lebih lama, naiknya lebih pelan ya. Jadi dia menghasilkan micro fraction lebih tinggi ya. Number density-nya juga lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita sebut secara singkat ya, konsep CSD ya, konsep size distribution itu berbanding terbalik dengan growth rate dan residence time, maka ini naiknya pelan, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menghasilkan kubah lava ini magmanya sangat sangat viskos ya, sangat kental dan naiknya sangat pelan sehingga dia nggak heran dia akhirnya jadi dome. Nah, kalau misalnya dia jadi naiknya agak cepat, dia akan jadinya skoria dan mikrolithnya cenderung lebih sedikit. Dan ini kalau misalnya kita hitung pakai rumus, saya nggak akan jelaskan di sini detail ya perhitungannya. Tapi ada dua konsep ya, bisa pakai plagioklas CSD-nya Higgins ya, growth rate ini, dan juga bisa pakai plagioklas microlith number density meternya Tremor Sensei dengan asumsi H2O-nya berapa. Kita bisa mengkuantifikasi kecepatannya atau decompression rate-nya. Jadi kubah lava yang ini yang menghasilkan dome yang collapse tahun 2001 itu mereka khas sekali. Mereka ada jika diplot itu berkecepatannya di bawah ambang batas dari evasif sama explosive result ya. Jadi valid ya. Kok bisa Semeru bikin dome itu ya pertama karena magma itu kental-kental, kristalnya banyak ya, gasnya sedikit ya, lalu sangat kental makanya dia ketika terekstrusi jadinya dome, bukan lava flows. Ya, bukan lava flows. Kalau mungkin komposisinya basaltik, mungkin dia akhirnya jadi lava flows. Tapi karena di sini kita ada punya komposisi yang agak lebih evolve ya, basaltic andesite, kesempatan untuk bikin dome dah lebih tinggi ya. Apalagi kristalnya sebanyak ini ya Bapak Ibu sekalian. Karena kehadiran kristal itu meningkatkan viskositas ya, meningkatkan viskositas. Semakin banyak kristal, cairannya akan semakin susah untuk mengalir ya, sehingga kemungkinan untuk bikin dome lebih tinggi. Dan ini secara number density microliths-nya pun itu juga konsisten mirip dengan gunung lain ya, seperti Soufriere Hills, Unzen ya, St. Helens, Kozu. Jadi sangat tipikal dome ya, sangat tipikal dome. Jadi kalau ditanya kenapa Semeru sering bikin dome, itu pertanyaan pertama adalah kristalnya banyak, komposisinya sudah cukup intermediate ya untuk bisa bikin dome, sehingga mereka ini favorable sekali untuk bikin dome. Makanya bikin dome lalu collapse, dome, collapse, dome, collapse seperti itu. Nah, lalu ini mekanismenya tahun 2021. Jadi kehadiran material-material yang merah ini ya, yang low ZRY basalt ya, pun juga dengan material hasil erupsi yang direport oleh Carr and Pyle ini ya, Bapak sekalian. Agak balik ya ini. Ini mereka semua terbentuk sebelum 2021 ya. Jadi
mereka ini harusnya ada lebih dulu. Jadi kalau misalnya kita misalkan mereka jadi dua magma berbeda ya, nah yang ini keluar lebih dulu ya, agak cepat naiknya, lalu mereka terdeposisi di sekitar krater ya. Jadi misalnya mereka erupsi, mereka akan numpuk di sekitar kawah ya. Nah lalu pada tahun 2004 sampai 2012 pembentukan dome yang kolaps 2021 itu terjadi ya. Itu mengekstrusi si masih basaltic andesite magma ini ya, naik ke atas. Nah, mereka naik ke atas secara sangat pelan ya, menghasilkan dome yang sangat viskos, dan dome yang sangat viskos ini mereka akan menindih atau berada di atas material-material yang lebih tua ya, seperti yang dierupsikan sebelumnya ini ya. Jadi mereka koeksis ya, hadir secara bersamaan. Nah, konsekuensinya ketika si dome ini kolaps ya, si dome yang 2021 yang dome ini kolaps pada tahun 2021, maka dia akan menggeret atau membawa material-material yang lebih tua seperti yang ini ya, yang ini si Vascular Redis Weekly Porphyritic ini mereka terbawa karena mereka udah ada lebih dulu. Pun juga dengan material-material lainnya yang mungkin ada tapi proporsinya nggak sedikit ya, nggak banyak ya. Jadi agak minor. Nah, cuman intinya di sini komponen DOM utama itu yang ini Bapak Ibu sekalian, ya, yang CVBP ini, DGP dan DGHP ini utamanya. Nah, sementara yang seperti ini kita sebut sebagai non-juvenile ya atau litiks dari suatu erupsi itu ya. Lalu ketika sebelum erupsi ya, ngapunten, sorry, si VBP ini dia yang paling vesikuler ya dan kristalnya agak lebih sedikit ya. Jadi kita estimasikan dia itu posisinya di luar ya, paling luar Bapak sekalian. Jadi kecepatan magma naiknya itu 0,021 MPa per second ya. Sementara yang lain ini lebih lamban ya, 0,05, yang ini 0,02. Jadi kalau kita proyeksikan ya secara vertikal, yang ini keluar dulu, yang ini keluar terakhir ya. Yang paling banyak, yang paling sedikit kristalnya itu keluar dulu, yang paling banyak kristalnya keluar terakhir. Nah, yang paling banyak kristalnya, nggak benar, yang paling sedikit kristal dan gasnya agak banyak itu yang bikin si VBP ini. Nah, makin ke dalam dia jadi DGP ya, yang ini gasnya udah nggak ada dan kristalnya makin banyak. Sementara DGHP ini yang paling nggak ada gas ya, dan juga kristalnya paling banyak itu yang di paling dalam ya. Lalu mereka mengkonstruksi domnya ya, internal structure seperti itu, vertical variation. Dan ketika sebelum erupsi kita punya evidence banyak sekali kandungan sulfur yang naik, lalu kemudian suhu kawahnya naik, itu berarti tandanya ada magma yang mengintrusi ya. Dan magma ini mendesak dom yang tadinya udah kebentuk tahun 2021 ya harusnya ya. Jadi mendesak ya, potensiali mendesak ya idenya, makanya sulfurnya juga naik. Dan ini kemungkinan besar yang salah satu yang bikin domnya jadi melemah ya. Tapi saya belum tahu seintens apa. Nah, nanti kita akan discuss ya. Ya, tapi yang jelas kita punya evidence temperatur yang increase ya, itu berarti ada input dari bawah ya. Lalu karena dia udah unstable, dia collapse ya. Dan di sini collapse-nya adalah dia awalnya itu hot ya, karena di sini ada desakan magma ya. Ada bukti bahwa suhunya naik, berarti domnya ya harusnya agak panas gitu kan. Tapi bukti bahwa di sana di Supiturang Village itu nggak ada arang, tidak ada pohon yang terbakar, tidak ada plastik yang terbakar, itu sudah jelas tanda bahwa awan PDC-nya itu sudah hangat atau dingin ya. Dan itu yang jadi ciri khas Semeru tahun 2021 ya. Dan itu nanti ya PDC-nya itu masuk ke channelnya si sungainya itu ya. Nah, yang tumpah-tumpah ya karena volume sungai itu lebih kecil daripada volume PDC, mereka akan ke samping ya, surge-nya ya, hempasannya ke samping, kena rumah, kena pohon, kena apapun itu, tapi karena dingin tidak ada yang terbakar. Dan ketika dia selesai terhempas, mereka akan melayang sebagai co-PDC ya. Co-PDC seperti yang saya awal bilang tadi ya, ada kesan seperti dia eh, kolom erupsi ya, tapi dia sekunder sebetulnya. Hasil dari sisa-sisa PDC yang dimuntahkan ya ketika dia sudah selesai terendapkan. Dan di sini material karena dia basah, maka mereka akan mudah terikat dengan satu sama lain sehingga membentuk kondensasi ya yang mungkin akhirnya jadi accretional lapilli atau semacam ya. Makanya fiturnya itu sangat umum sekali di sini ya. Nah, lalu terakhir kita masuk ke final question tentang 2001. Pertama, apa yang men-trigger 2001 ya, domnya itu apa? Lalu kedua, apa yang membuat dia jadi dingin ya. Nah, pertama kita harus mengenali dulu faktor-faktor yang penting yang biasanya sangat umum mengontrol dome collapse ya. Di sini pertama ada dome alteration ini dari papernya Pak Dr. Heulan ya, ada di sini kayaknya orangnya. Ini beliau sangat aktif dulu waktu meneliti Merapi ya. Jadi banyak sekali paper Merapi tentang dome alteration seperti itu. Jadi saya ambil dari paper beliau ya. Kalau di Merapi kita akan sering sekali melihat fitur kawahnya itu ada warna kuning, ada warna putih ya. Itu adalah khas alterasi ya. Alterasi dan di sana beliau mensampling ya, sampel-sampelnya ada dome yang masih fresh ya, ada dome yang masih
setelah itu altered, ada yang sudah kemuning seperti ini ya, putih kemuning seperti ini, ada yang altered sih. Nah, di sini singkat cerita semakin banyak semakin altered suatu benda, maka kan dia akan semakin punya clay ya. Clay kan mungkin harusnya lebih licin ya, memicu licin sehingga dia bisa memicu longsor ya. Lalu juga dia secara mekanik itu lebih lemah ya, banyak porosnya, jadi bisa destabilize karena itu. Lalu kedua, rainfall. Jadi paper-paper seperti dari Matthew Hicks et al. 2010, mereka sudah secara numerik pun dengan secara eksperimental membuktikan bahwa dome itu bisa kolaps karena hujan. Kok bisa? Nah, biasanya dome itu di bagian atasnya banyak sekali fractures ya. Karena benda panas mendingin mereka punya rekahan ya, brittle areanya. Nah, di area yang brittle-brittle itu yang ada di puncak suatu dome, itu mereka akan kemasukan air hujan ya. Dan jika akumulasi air hujan itu terjadi di situ dan mereka intens kontak dengan gas ya, gas fluida magmatik panas, mereka bisa umup ya, apa sih mendidih ya. Dan semakin cepat mereka mendidih mencapai suhu 100 derajat, maka mereka akan bisa memicu erupsi-erupsi kecil ya, kartik ya, ataupun misalnya akhirnya kemudian menggerus ya, membuat membuat fracture-nya semakin lebar ya. Pun nanti ekstrimnya bisa memicu kolaps seperti ini ya. Mungkin ada bagian fractures yang melemah ya, sehingga mereka akhirnya kolaps. Jadi prinsipnya di sini kalau hasil numerikalnya semakin tinggi intensitas curah hujan itu akan memicu dome collapse yang semakin mudah ya. Jadi ini jika curah hujannya kecil ya, let's say 1 mm per jam. Nah ini jika 15 mm per jam. Jadi kecepatan si air untuk mendidih ya, uap mencapai suhu 100 itu lebih cepat ya, ketika dia air hujannya lebih banyak di sini. Nah itu makanya semakin intens air hujan, maka dia akan bisa memicu dome collapse ya dalam kasus ini. Lalu ketiga ada extensive dome growth plus slope yang sangat steep ya, sangat terjal. Seperti misalnya di Unzen. Nah, ini adalah contoh erupsi Unzen tahun 1901 sampai 1995. Kita bisa lihat bahwa dome growth-nya itu intens sekali ya. Jadi misalnya pada hari ini itu ukuran seperti ini. Besoknya udah seperti ini, lalu besoknya lagi nanti udah seperti ini. Jadi sangat cepat. Dan karena dia sangat cepat dan lerengnya sangat curam, hampir tiap hari atau bahkan tiap berapa minggu itu pasti kolaps. Kolaps, kolaps, bikin lagi, kolaps, bikin lagi. Jadi ini adalah distribusi spasial dome-nya ya di Unzen. Jadi dome bikin kolaps, dome bikin lagi kolaps, dan seterusnya. Dan di sini kita harus punya syarat, biasanya steep slope, kemudian tumbuhannya cepat ya. Begitu. Nah, bagaimana dengan 2021 Semeru? Kita bicara dulu tentang alterasi. Kalau misalnya saya sudah melakukan komponen tree, baik itu dilihat dari ukuran besar dan kecil, itu hampir nggak ada material yang teralterasi. Saya sudah bisa bilang itu karena data petrografi pun data dengan ash ya yang di abu itu sudah hampir nggak ada alterasi. Itu hampir sangat mengindikasikan bahwa alterasi kemungkinan besar unlikely sebagai triggering factor. Pun jika pun ada material yang teralter itu mungkin nggak banyak ya. Jadi kalaupun bisa dibilang posibilitasnya dia sebagai agen kolaps itu mungkin harusnya nggak terlalu besar gitu ya. Itu jadi extensive dome alteration itu bisa kita sisihkan mungkin ya. Nanti mungkin Pak Erlan ada kalau misalnya ada apa insight ya bisa ditambahkan. Nah, jadi menurut saya dome alteration itu bukan pemicunya. Lalu kedua, kita punya rainfall infiltration di mana ini kolaps itu hampir selalu terjadi ketika musim hujan. Tahun 2020, tahun 2021, dan 2022, dome collapse itu selalu terjadi di bulan Desember atau November ketika curah hujan tinggi. Ya, jadi ini dari papernya Mbak Ratika ya yang masih in production, saya ambil di sini. Jadi ini bukti konsisten bahwa selalu musim hujan dome collapse-nya. Pun dengan sekarang 2025 itu musim hujan lagi kan. Ya, jadi selalu musim hujan. Nah, lalu kedua report menyatakan jika rainfall precipitation rate ketika 2021 itu mencapai 15 mm. Jadi cocok ya, musim hujan curah hujannya sangat tinggi ketika dia kolaps. Dan tidak ada plastik yang terbakar, tidak ada kayu yang terbakar. Itu berarti tandanya dia udah bukan normal PDC yang katakanlah hot ya. Di sini dia udah agak ekstrim ya, mencapai kondisi cold and wet atau mungkin diplomatiknya ya, warm PDC. Jadi itu bukti bahwa PDC-nya udah nggak normal ya, udah mencapai kondisi yang dingin ya. Nah, lalu terakhir evaluasi dari extensive dome growth itu kalau kita bandingkan dengan data dari Merapi ataupun Zen itu rate-nya jauh di bawah ya. Jadi Merapi itu rate kalau dari PPF Kelvin itu dome growth rate-nya per hari ya rata-rata itu bisa sampai 200 ribu meter kubik per hari ketika dia sangat aktif. Di Unjen bahkan bisa sampai 500.000 meter kubik per hari. Nah, di Semeru kita belum ada data, tapi hitung-hitungan kasar saya ya itu jauh di bawah itu, mungkin sekitar 1 atau 2 order di bawah ya. Jadi secara dome growth harusnya nggak signifikan ya, tidak signifikan. Pun juga slope di Semeru itu kraternya maksimum ya, itu 60%, 60 derajat ya. Kalau di Merapi itu sangat tinggi ya, 80 derajat. Jadi
ya oke lah terjal tapi nggak seterjal Merapi gitu. Dan pun juga secara tubuh gunungnya, slope-nya si Semeru itu tidak seterjal Merapi ya. Rata-rata average slope-nya. Ini yang di Semeru itu 15 derajat, kalau di Merapi itu hampir 20 derajat. Jadi ini pun mungkin berperan tapi nggak dominan ya. Jadi kalau misalnya saya boleh bilang dengan data yang sudah saya kumpulkan ini, kami kumpulkan ini, menurut kami rainfall itu yang paling dominan di Semeru ya. Jadi dome itu bisa kolaps di Semeru murni karena hujan dan ini justru sebuah case yang masih sangat jarang ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, hasil uji yang rainfall infiltration ini masih baru diuji secara mekanik ya, baru secara eksperimental maupun numerik. Yang kasus realnya natural sample itu belum banyak ya. Kalau kita buka Google Scholar, dome-dome yang misalnya jadi trigger oleh hujan itu masih nggak banyak ya. Dan Semeru ini jadi kesempatan yang sangat baik ya bagi kita untuk lebih memahami nanti ya bagaimana sebuah dom itu dipicu oleh air hujan ya, dan itu kan sangat cocok ya di Indonesia banyak dom, kita punya curah hujan yang tinggi, sementara penelitian itu belum banyak. Jadi saya pun mengundang diri saya sendiri dan teman-teman sekalian untuk lebih intens ke sini mungkin ya, siapa tahu ada yang tertarik ya, betul. Dan mungkin terakhir ya, kenapa bisa PDC di Semeru itu jadi dingin dan basah ya? Karena kalau misalnya kita bandingkan di Merapi, Merapi itu berasosiasi dengan erupsi yang eksplosif ya. Ada fase eksplosifnya, sublinian ataupun plinian gitu. Nggak benar, sublinian dan vulkanian. Ya, di situ mereka mengeluarkan magma yang cukup banyak ya, PI-nya 4 ya, jadi kurang lebih 0,1 km kubik magma keluar. Dan magma panas yang keluar itu kan akan menjadi agen utama suhu dari ini ya, si material yang keluar itu ya. Jadi kalau misalnya magma yang keluar banyak ya, maka si awannya pasti akan panas ya. Jadi dia akan didominasi oleh material yang panas sehingga dia bisa membuat kolom erupsi setinggi 18 km ya. Lalu run out PDC-nya sampai 18 km dan suhunya sampai 400 derajat ya. Ini khas sekali. Ya, jadi khas sekali PDC yang umumnya seperti ini. Tapi di Semeru kita tidak punya magma yang keluar. Maksudnya seperti yang Merapi. Merapi ada magma 0,1 km keluar. Jadi transfer panasnya intens sekali. Sementara di Semeru, kalaupun ada magma yang keluar, itu nggak banyak. Jadi hampir semua bagian yang kolaps itu udah dingin. Dome yang terbentuk itu kan udah dari tahun 2004 sampai 2012 ya. Dan dia udah intens kena pendinginan ya. Jadi dia sudah tidak sepanas itu. Jadi ketika dia kolaps, maka panasnya pun ya tidak akan sepanas yang Merapi gitu. Dan ini dibarengi dengan curah hujan yang tinggi, maka ya hasilnya PDC yang warm atau kita bisa sebagai wet and cold ya seperti itu. Dan terakhir ya, slide terakhir, kejadian Semeru tahun 2025 kemarin ini menjadi misteri sekali bagi saya, dan ini mungkin ada juga di beritanya Pak Mbah Rono ya, Bapak kita ya, teknologi BPMBG. Jadi beliau pun di wawancara kamu pasti bingung dengan erupsi ini. Kenapa bingung? Pertama karena 2021 Semeru itu kita jelas-jelas punya dom yang besar ya. Dan inilah yang barang yang kolaps dan menjadi awan PDC-nya yang tahun 2001 itu. Nah, tapi di 2025 kalau kita lihat video drone orang-orang ya, Ande Ramadan ataupun KBS Vlog, banyak sekali video yang beredar sekarang, itu hampir nggak ada kenampakan dom ya, ataupun mungkin ada tapi kecil ya. Jadi kenampakan kawah itu flat ya, hampir flat seperti ini. Ada tumpukan material tapi dia bukan menunjukkan satu yang tipikal dom. Itu kan yang pertama. Lalu kedua, apa ini ketika dia erupsi itu kalau nggak salah hampir tidak ada ini apa kegempaan yang cukup signifikan ya. Kalau yang saya baca, jadi tidak ada indikasi kas-kas magma yang naik seperti itu. Ya, itu kedua. Lalu ketiga, kalaupun kita anggap ini adalah erupsi yang magmatik ya, tapi anehnya adalah awan panas yang menerjang di orang-orang itu ternyata tidak langsung membunuh ya. Padahal kalau PDC yang normal seperti ini Merapi ya ataupun di Kelut ataupun di mana-mana ya, harusnya kalau kena PDC pasti langsung mati ya, karena benar-benar kebakar ya. Tapi di kasus ini mereka tidak meninggal ya. Alhamdulillah tidak meninggal ya. Luka bakar pun hanya 2%. Berarti ini tandanya eh, awannya, PDC-nya yang lewat pun itu juga sudah nggak sepanas itu ya, sudah tidak sepanas itu. Lagi-lagi mungkin kita bisa sebut sebagai warm. Nah, tapi entah dia karena dome collapse atau emang karena primary eruption itu kita belum tahu ya. Jadi eh, segala hal misterius ini jadi PR kita bersama ya. Dan ini PR bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian ya. Menurut saya ini jadi kesempatan yang sangat baik untuk lebih memahami karakteristik Semeru ya, yang dimana dia tuh bukan tipikal gunung api yang menghasilkan awan panas yang pada umumnya. Dan ini kesempatan bagi kita untuk lebih banyak di situ ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kelebihan waktu dan semacamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indranova.
atas pemaparan materinya yang cukup komprehensif gitu dan mungkin menjadi ini ya menjadi terbuka begitu untuk kita Bapak Ibu sekalian bagaimana sebenarnya mekanisme-mekanisme yang mungkin terjadi di Semeru saat ini gitu. Itu menjadi suatu pertanyaan penting. Setidaknya kita punya gambaran begitu yang di tahun 2021 dengan karakteristik yang mungkin masih mirip ya dengan erupsi yang terakhir gitu. Namun prosesnya, bagaimana mekanismenya dan erupsi ini bisa terjadi, ini masih menjadi PR kita bersama begitu. Mungkin selanjutnya akan kita lanjut dengan sesi diskusi begitu Bapak Ibu semuanya. Kita akan punya waktu sekitar 25 menit gitu sampai setengah 12. Jadi mohon jika ada pertanyaan atau diskusi dari Bapak Ibu sekalian bisa open mic langsung atau menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun bisa bertanya langsung begitu ke pemateri kita. Monggo silakan Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Oke, selamat siang. Ya. Terima kasih atas paparannya, sangat menarik ya. Perkenalkan saya Yasar dari vulkanologi dan kebetulan sekarang saya di pos Gunung Semeru ya. Oke, Ini Pak. sangat Ya. menarik melihat paparannya karena terutama di eh, dan saya bukan geologis ya, saya lebih ke geofisis ya. Oke, Pak Dan Iqbal. saya lebih tertarik di bagian-bagian akhirnya yang menyatakan beberapa apa ya apa sih penyebab ya penyebab awan panas di Semeru tahun 2021 yang tadi disebutkan lebih dominan akibat rainfall ya. Dan saya juga dan kami juga waktu itu apa mempublikasikan bahwa penyebab utama dari awan panas tahun 2021 itu akibat rainfall. Akan tetapi kemudian kami mencoba menganalisis kembali dan kami mencoba memplot kembali. Tentunya kalau kita apa menstate bahwa itu akibat rainfall, kita juga harus mempunyai data curah hujan ya. Data curah hujan di Gunung Semeru khususnya ataupun ya mungkin di wilayah sekitar Gunung Semeru atau mungkin kalau misalnya Malang atau di mana yang lebih dekat dan kita asumsikan bahwa rainfallnya hampir hampir mirip meskipun tidak terlalu mirip ya karena agak jauh. Dan kami sudah coba plot dari tahun 2020 sampai sekarang dan ternyata rainfallnya itu emang di akhir-akhir tahun itu agak relatif tinggi ya. Akan tetapi kan di tahun 2023 dan 2024 juga mempunyai rainfall yang sama ya, tetapi kemudian tidak terjadi awan panas seperti di tahun 2021 ataupun 2022 ataupun tahun 2020. Itu yang menjadi pertanyaan pertama kami, apakah itu akibat rainfall atau tidak. Kemudian dari paparan ini saya melihat bahwa awan panas tahun 2021 itu lebih disebabkan oleh atau mungkin disebut sebagai awan panas guguran ya, karena kan melihat itunya ya. Tapi berdasarkan citra satelit, justru di tahun 2021 itu dari Himawari ya terlihat adanya apa? Adanya meletusan dengan tinggi sekitar 50.000 feet atau berapa ya, hampir 18 kilo ya, atau 15 sampai 18 kilo. Dan itu sangat jelas itunya citranya ya. Berbeda dengan tahun 2025 ya, dari tahun 2025 justru tidak ada citra yang jelas dan itu mereka cuma ada pemodelan berdasarkan dari IAR-nya, kemudian jadi tidak ada citra yang jelas seperti tahun 2025 itu. Yang menjadi pertanyaan kami dan justru tahun 2021 itu sebetulnya banyak ada korban dan juga ternak juga banyak yang itu ya yang yang korban akibat maupun manusia ataupun ternak ya. Tetapi 2025 itu tidak ada korban baik manusia maupun ternak. Padahal tadi disebutkan bahwa tahun 2025 itunya lebih itu ya eh, apa domnya juga tidak terlalu jelas. Jadi saya pengen tahu kemungkinan untuk tahun 2025 itu akibat apa ya? Karena kan tadi kan disebutnya domnya juga tidak terlalu jelas.
Kemudian untuk definisi dom, apakah tepat disebut lava dom atau sporiakon? Kalau kami lebih lebih itunya ke sporiakon. Mohon Oke, pencerahan. Terima kasih. oke. Terima kasih Pak Yesa. Nah, ini langsung saya jawab Made atau Pak Made atau mau Langsung bertanya? saja. Mana? Langsung saja. Oke, terima kasih Pak Yasa sebelumnya. Jadi insight dari geofisika ya, terima sekali. Nah, pertama-tama Pak Yasa, mungkin saya mau menyinggung dulu yang tadi mengenai apa 2021 ya. Kalau 2021 itu eh, apa tinggi kolomnya itu pertama saya mau memastikan dulu Pak, dia itu kolom primer atau kolom sekunder Pak? Karena biasanya ya, di PDC ya di parabolic flows itu kita sering sekali punya kondisi membingungkan antara kolom erupsi antara dia primer, betul-betul primer seperti ini ya Pak, hasil derived magma yang erupsi fragmentasi seperti ini, atau dia sekunder karena ini setelah dia kolaps, PDC-nya selesai, lalu kolom erupsinya baru kebentuk. Nah, itu yang mungkin perlu kita pastikan Pak Yesa, karena di PDC itu sering sekali ada kolom sekunder yang kita sebut sebagai co-PDC. Nah, di sini kolomnya pun bisa tinggi Pak, bisa 5 kilometer, bisa 10 kilometer, 15 kilometer, tergantung kondisi fisik depositnya ya Pak ya, suhu lalu dan semacamnya. Nah, jadi mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi, saya perlu validasi dulu, itu apakah dia tinggi kolomnya sudah bisa dipastikan dia co-PDC ash atau dia betul-betul plumb seperti ini. Tapi kalau misalnya sejauh yang saya amati, Pak, itu lebih ke ini, Pak, yang kopi di CS ini. Karena eventnya lebih ke kolapsnya dulu, lalu habis itu kita punya video-video yang beredar itu akhirnya mumbul ya, si abunya, kemudian terbang, dan mereka nanti akhirnya mengendap di atas genteng, Pak. Jadi mengendap di atas genteng itu kita kemarin ngukur isopaknya ya, itu di genteng-genteng rumah warga itu abunya 10 cm, 20 cm seperti itu, beberapa ada yang collapse ya, dan semacamnya. Jadi kalau untuk yang pertanyaan kedua dulu tadi, itu saya rasa lampu-lampunya lebih karena secondary, Pak. Itu secondary, bukan yang primary. Lalu tadi ya, untuk pertanyaan yang pertama ya, sama tadi apa ya, Pak? Lupa deh. Sama Yang tuh curah hujan itu, Pak, yang ah ya, rainfall. curah hujan. Curah hujan ya, curah hujan. Jadi betul ya, kita punya kondisi curah hujannya intens di sini di Semeru, dan itu kemungkinan besar jadi pemicu utamanya ya. Kalau misalnya di tahun 2020, 21 dan 22 ini posisinya kita punya dome ya Pak ya, punya dome, dan kemudian ketika musim hujan itu selalu kolaps ya. Saya nggak tahu peran si hujan ini langsung atau akumulasi. Maksud saya adalah si hujan itu kan sudah terjadi sejak mungkin bulan Oktober ya, Oktober, November. Lalu kolapsnya biasanya di November akhir seperti sekarang atau di Desember ya. Jadi mungkin ya peran hujan itu nggak serta-merta langsung, oh kalau curah hujan tinggi langsung ambles ya. Tapi bisa aja akumulasi menurut saya Pak. Jadi ada air-air yang sudah terakumulasi di domnya dulu, terpanaskan ya. Itu mungkin dia nanti mengikis ya, mengikis pelan-pelan si fracture-nya ini ya, bikin uap ya, mungkin mengikis pelan-pelan dan lama-lama fracture-nya berkembang jadi lebih besar, dan ketika udah sampai ambang batas utamanya maka dia akan kolaps gitu. Jadi mungkin pertama kita butuh dom dulu Pak, lalu habis itu kita butuh hujan yang continue ya, lalu akhirnya bisa mengkolapskan dom itu. Kalau di kasus 2023 23 24 tidak terjadi dom kolaps karena eh, domnya memang nggak ada Pak kayaknya ya. Saya nggak tahu domnya itu ada tapai kecil atau enggak ya, tapi kayaknya nggak ada karena dari video-video YouTube yang saya lihat itu sama sekali tidak ada penampakan dom yang khas gitu. Nah kalau misalnya dia dom yang nggak ada ya, dom yang nggak ada, maka kemungkinan untuk bisa dibikin dom collapse kan hampir nggak ada ya, walaupun hujan terjadi ya, walaupun hujan terjadi, jadi dom collapse itu tidak terjadi harusnya. Nah kalau misalnya kami geologis itu lebih menganggap ini dom nggak, bukan skoria cone. Karena kami sangat mengevaluasi dari material Pak. Kalau misalnya dia skoria cone, maka material penyusun utama dari cone yang kolaps itu adalah skoria, Pak. Skoria itu vesikuler, warnanya hitam, ya, vesikuler warna hitam, ya, dan dia lebih ringan, ya, miskin miskin akan rongga gas, ya. Sementara yang kolaps, yang jadi barang utama yang kolaps di 2021 dan juga yang lain-lainnya di Semeru itu selalu bentuknya seperti ini, Pak, padat, ya, padat. Bukan skoria, ya, bukan. Ada yang warna hitam, tapi ini bukan skoria, masih lava. Jadi vaskularitasnya sangat kecil ya, di bawah 10% ya. Kalau kita sebut skoria itu rata-rata udah di atas 30% Pak, vaskularitasnya. Rongganya itu lebih dari 30%, bisa sampai 80% juga ada ya, 90% juga ada. Nah, di sini kita berhadapan dengan benda yang sangat padat ya, khas sekali lava. Jadi harusnya kalau misalnya dari segi material ini kita nggak bisa sebut ini sebagai skoriakon Pak, tapi lebih ke kubah lava. Jadi makanya kami prefer ini nyebut sebagai dome collapse ya, collapse.
Betul. Jadi itu ya Pak. Nah, kemudian jika dibandingkan yang 2025 ya, ini yang juga menurut saya masih sangat PR yang kayak nggak tahu apa. Eh, Mungkin ya Pak, domnya nggak ada, 2025 itu nggak ada. Tapi mungkin erupsi ya, erupsi itu kan sebetulnya bisa, awan panas itu kan bisa terjadi juga tanpa harus butuh dom ya. Misalnya kita punya mungkin ya curah hujan yang tinggi dan itu udah terakumulasi, udah bikin aquifer di bawah ya, terpanaskan, itu mungkin aja bisa memicu erupsi, saya nggak tahu ya, freatik ya atau freatomagmatik ya, bikin bikin PDC juga bisa ya, lalu PDC itu nanti membawa bungkah-bungkah yang ada di puncak juga kan Pak ya, tergelundung ya sehingga jadi erupsi. eh di sini itu hanya satu kemungkinan Pak, saya nggak bisa memastikan itu ya, tapi itu hanya kemungkinan karena di sini kita faktanya nggak punya dom ya, tidak punya dom, tapi ada ada PDC ya, ada PDC. Jadi kalau ada kondisi seperti itu, saya lebih prefer itu bukan dom collapse mungkin ya, tapi mungkin lebih ke apa ya mungkin erupsi freatik ya atau freatomagmatik ya, yang itu perlu validasi ulang karena saya juga belum ke lapangan ya Pak ya. Nah, cuman yang unik ya kalau misalnya kemarin Mbak Rono tuh bilang kalau misalnya ini erupsi katakanlah melibatkan magmatic eruption ya, harusnya kan ada record magma yang naik ya Pak ya, peningkatan kegempaan jadi semakin tinggi ya, tapi kan kemarin nggak ada. Nah, kalaupun misalnya ini nggak ada nggak ada tanda-tanda, biasanya karena dome collapse. Nah, tapi ini dome-nya nggak ada. Nah, makanya apa? Jadi makanya Mbah Rono pun di wawancara Kompas TV itu bingung. Dan saya pun juga masih bingung. Ini tuh yang 2025 itu apa? Dan makanya ini adalah PR kita bersama ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Yasa. Ya, Maaf kalau ada yang maaf, kurang. boleh menambahkan Nggak bentar apa-apa ya Pak. Pak. Nggak apa-apa. Eh, Sebetulnya karena di sini juga di Pampang ya tidak terpantau. Terus terang kami selalu memantau di Semeru ini ya. Dan sebetulnya di sebelum tahun kejadian awan panas di 19 November 2025 itu sebetulnya kami sudah mendetek adanya peningkatan aktivitas kegempaan ya. Hmm. Sebenarnya bukan bukan karena kan untuk melihat dari aktivitas kegempaan itu bukan hanya dari jumlah kegempaan, ada metode lain untuk melihat menyangkut ke peningkatan tekanan di dalam tubuh gunung api tersebut. Dan kami telah melakukan beberapa respon terhadap peningkatan aktivitas tersebut dengan mengeluarkan press release di awal November, di 3 November. Kemudian kami juga mengirimkan tanggap darurat ya sebelum kejadian 19 November itu. Jadi kami sudah mengirimkan tim ke sini untuk memantau secara lebih intensif mengenai aktivitas Gunung Api Semeru ini. Jadi eh, statement dari Pak Surono itu terus terang sangat apa ya bertolak belakang dengan Oh, oke. dengan yang sudah kami lakukan. Dan Oh, oke, oke, oke. dan kami tambahkan juga ya, sebenarnya ya kalau dari parameter geofisika ya dari 2021 itu sebetulnya sudah jelas adanya peningkatan tekanan dari tubuh gunung api ya sebetulnya ya. Justru di Hmm, tahun 2025 ini yang ada peningkatan tapi dia durasinya sangat pendek ya. Jadi sebetulnya oke. di tahun 2021 itu sekitar beberapa bulan sebelumnya itu udah ada peningkatan tekanan. Jadi ada peningkatan tekanan dari dalam. Justru yang di 2025 itu sangat pendek, cuma 3 minggu sebelum awan panas adanya peningkatan Hmm, tekanan di tubuh gunung apinya itu sendiri. Gitu. oke Pak. Oke, oke. Oh, Ya, terima kasih Pak Yasa sudah mengkonfirmasi yang Mbah Rono tadi. ya. Oh, Pak Yasa, berarti kalau misalnya saya bilang, berarti ada magma yang naik Pak di 2025 ini. Apakah Ada, ada tapi ya? ya tidak terekam dalam bentuk jumlah kegempaan ya. Kita melakukan Hmm, monitoring oke, kegempaan, oke. kita lakukan pemantauan dari ambient noise, kita terlihat adanya peningkatan variasi kecepatan seismik atau penurunan kecepatan seismik ya. Di Oke, mana oke. kalau terjadi penurunan kecepatan seismik kan berarti kan adanya peningkatan tekanan kemudian merubah medium di dekat permukaan tubuh gunung api itu sendiri. Oke, oke, oke. Oke. Oh, menarik Pak, menarik Pak. Ya, justru yang Ngapunten Pak. 2021 yang kelihatan sebenarnya kelihatan beberapa bulan sebelumnya, yang 2025 ini yang relatif pendek Hmm. peningkatan tekanannya. Ngapunten Pak Itu Isa, kalau ya, kalau ya. material di lapangan sekarang itu apa? Kan saya belum ke lapangan ya Pak ya. Apakah Bapak Hmm. menjumpai misalnya kayak batuan yang berlubang-lubang gitu Pak, atau vesiculaires gitu, koreaan atau apa gitu Pak? Atau semuanya bungkahnya Sebenarnya ya ada padat-padat ada gitu? ada ada tim geologis yang sedang survei ke lapangan sekarang saat ini dan terus terang saya juga belum bisa itu ya Hmm. menginformasikan masalah tersebut ya mungkin nanti mesti confirm mungkin bisa kontak ke tim kami atau Pak Nugraha mungkin ya kalau Bapak nanti Oh, cuma Nugraha kurang ya Kartadinata? Pak ya ya Kartadinata? Oh, oke, ya oke Pak. beliau ya Oke, oke. beliau sekarang lagi di lapangan Oke Pak, mungkin ini bisa saya kontak Pak Kartadinata. komunikasi secara personal aja.
Oke, Pak. Terima kasih, Pak Yesa. Ya, Makasih, Pak pertanyaannya. Senang bertemu ya, Bapak. ya. Sehat selalu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Yasa. Pak Irlan dah angkat tangan ya, Pak Irlan. Pak Herlan sudah angkat tangan dari tadi. Aduh, Monggo, wedi aku ini. silakan. Ditakoni Bos Irlan nih. Terima Oke, kasih. aja diuji loh, Bos. Terima kasih eh Mas Indra. Hmm. Presentasi yang sangat bagus ya dan memberikan insight kalau ya kita hidup di negara tropis dengan curah hujan yang kadang-kadang sangat tinggi dengan ratusan gunung aktif ya yang ada di Indonesia. Dan memang kalau dilihat dari foto ini kan puncaknya tuh flat gitu ya Mas. Puncaknya tuh nggak ada kubah lava yang seperti Merapi apa berbentuk setengah bola, bahkan sisi-sisinya curam juga enggak gitu. Jadi, tapi yang paling unik memang pemicunya yang malah dari luar, yang hujan. Ya, Hmm. dulu kan juga hujan, sekarang jadi hujan. Jadi, memang ini kasus yang bisa dibilang jarang juga, ya. Bisa dibilang jarang karena eh, ya pemicunya saya setuju curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia. Oh. Terus Alhamdulillah. saya setuju Mas, karena memang alterasi nggak ada di sana. Kemudian kubah lava yang benar-benar over volume, kemudian over steepening itu juga nggak ada seperti Merapi. Nah, yang menarik adalah eh, di situ materialnya itu kebanyakan di puncaknya ya, di foto yang bawah itu banyak material lepas tuh loh, Mas Hmm. Indra. Yang dimana saya kira itu bawahnya langsung magma itu, langsung panas itu. Mungkin suhunya langsung sekitar 400-600 di bawah. Mungkin nggak nyampe ratusan ya. Cukup dangkal, tapi dia sistemnya sudah ready gitu loh. Jadi ketika hujan itu menyentuh langsung ya dengan mungkin tubuh intrusi dari magma itu pada kedalaman ratusan, mungkin seratusan meter, itu langsung memicu ketidakstabilan. Jadi partnya yang tidak solid itu ya hancur di situ. Jadi awan panas yang dingin. Jadi eh, Hujan tapi wagu. menarik ya karena ini mungkin saya agak agak sedikit diskusi ya, diskusi terus nanti mungkin kalau ada tambahan dari Mas Indanova bisa bisa dikoreksi juga. Nah tadi juga yang sangat menarik itu porsinya itu tidak meleleh ya Mas ya. Jadi itu Hmm. benar-benar beda dengan apa yang terjadi dengan Merapi. Gitu. Jadi, nah yang ingin saya tanyakan apakah eh, karena ini nggak ada alterasi, kemudian nggak ada kubah lava yang over volume ya, volume hampir semuanya flat. Apakah material-material yang terendapkan di atasnya itu yang dimuntahkan atau tetap ada apa namanya ya, yang benar-benar dari intrusi magma, Mas, Mas Indra? Oh, kalau Atau kalau atau hanya benar-benar hujan, kemudian kontak dengan magma, awan panas gitu. Overpressure, kemudian ada tadi kan ada microlith ya, microlith crystallization, kemudian terbuat gas secara sudden gitu ya. Kemudian harus dirilis jadi awan panas. Jadi yang dihancurkan itu ya material yang udah dingin di atasnya itu. Gitu. Apakah seperti itu Mas Indanova untuk kasus yang ada di Semeru ini? Kalau menurut penelitian kami seperti itu Pak Irlan. Jadi eh, saya tuh coba menelusuri Google, menelusuri Google Image ya dari tahun 2004 ya sampai 2012 itu ada dome formation ya di Semeru ya. Dan masalahnya kita kan nggak punya sampelnya Pak Irlan ya. Jadi sayangnya kita cuma tahu oh ada dome terbentuk ya dan itu tidak pernah ada studi yang sampling langsung ke dome-nya ya karena di literally di kawah ya itu kan nggak mungkin ya. Jadi yang bisa kita simpulkan pertama mungkin hanya eh, dom Semeru ini yang sama dengan proses pembentukan dom tahun 2004 dan 2012 itu ya. Dan ini sebelum studi kami itu belas tidak ada informasi terkait komposisi, terkait teksturnya. Jadi kami nggak bisa memvalidasi sebetulnya itu sama persis dengan yang kolaps atau enggak. Cuman melihat fakta bahwa 2001 itu ada dom yang eksis sebesar ini ya dan lalu apa
collapse jadi PDC ya, di mana dia apa namanya, mundur dikit, keroannya itu betul-betul hilang, domnya hilang si hijau ini. Nah, lalu di lapangan kami ketemunya adalah material-material si ini Pak Irlan, si ini. Nah, berarti kan kalau misalnya dengan data sebatas ini ya, kita punya material sebanyak ini, harusnya ini adalah dom yang jadi apa yang mengkonstruksi si domnya itu, yang kolaps itu. Jadi material-material yang porsi yang sangat dominan ini Pak Irlan, yang DGP sampai 65%, DGP 55%. Ini kan bukan sesuatu yang kebetulan ya. Ini sesuatu yang dominan. Jadi anggapannya ini adalah barang yang kolaps itu sendiri ya. Dan misalnya kita modelkan balik ya struktur internal lava dome yang pakai mikrolit tadi ya, itu juga dilalah konsisten Pak Irlan. Jadi oh yang vesikuler ya, yang ini kayak yang di sini deh vesikuler, terus kristalnya paling dikit ya, paling cepat naik ya, makin ke dalam itu makin yang banyak kristalnya ya, gasnya juga makin dikit. Ini sesuai dengan model-model umum lava dome Pak Irlan, yang misalnya punya Karim Kelvin itu ya, misalnya biasanya di dalam itu yang paling viskos ya, paling viskos, lalu dia apa kristal yang paling banyak, makin keluar dia makin kristal makin dikit. Jadi berdasarkan dom konseptual tadi ya, kita coba rekonstruksi internal dome-nya. Wah, cocok, variasi material yang kami temui cocok dengan konsep internal structure dome. Jadi kami beranggapan oh ini adalah dome yang collapse gitu. Berarti yang collapse adalah barang yang udah dingin Pak Irlan, seperti yang Pak Irlan tadi apa dia udah petunggul di situ ya dari tahun 2000 ya, let's say 2012 ya, stay di sana, kena hujan, kena panas dari bawah ya dan semacamnya, kurang lebih 10 tahun berarti kan, 9 tahun 10 tahun udah agak dingin ya, kemudian dia something happen ya, rainfalls mungkin ya, tambah juga desakan dari bawah, akhirnya dia collapse ya, kemudian menjadi material utama penyusun dom collapse-nya itu Pak Irlan. Nah kalau yang 2025 tadi malah menarik Pak, yang jenengan bilang apa berarti domnya collapse itu nggak perlu dom ya Pak sebetulnya ya, segala material yang vulkanik yang ada di puncak entah wujudnya apapun selama dia nggak stabil bisa kolaps ya Pak berarti ya. Ini ya diskusi ini berarti. Ya, Tak ini balik. ya diskusi. Gini, saya membayangkan kan dom itu kan ada dom yang kuning. Heeh. Kalau perapi kan kelihatan banget kulitnya keras tuh ya. Kita sebutnya Mm-mm. kan dom karepis itu ya, yang benar-benar solidified. Jadi batu-batu kemudian besar, kemudian banyak fracture-nya itu. Dan masih menyala kalau di antara fracture-nya. Nah, di Semeru ini kan saya nggak melihat tubuh dom kerepisnya itu loh. Dom Jadi kerepes, heeh. kayak dom kerepisnya itu kayak ketumpuk material yang erupsi kecil-kecil itu. Jadi kan Semeru kan sering erupsi kecil, terendapkan, erupsi kecil lagi, terendapkan, erupsi kecil, terendapkan. Jadi kayak di atasnya itu malah jadi flat, tapi domnya yang berbentuk petunggul seperti Merapi itu nggak kelihatan gitu secara fisik gitu. Kan itu menarik kan. Jadi Iya iya iya, heeh. jangan-jangan jangan-jangan dom kerepisnya itu ketimbun material hasil erupsi kecil-kecil itu. Hmm. Nah, kemudian hasil erupsi kecil-kecil itu ketumpuk, 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 agak flat di atasnya. Hmm, hmm. Nah, kemudian hujan, terus itu kan material unconsolidated kan, belum belum terkompaksi. Hujan masuk gampang tuh, set. Terus kontak dengan dom kerepes, masuk lagi ke tubuh magmanya, mikrolit, overpressure, awan panas. Saya membayangkannya seperti itu sih, Bisa jadi Mas Pak. Indra. Berarti gini Pak Dan, apa namanya? Eh, Justru ini jadi sesuatu yang sangat berbahaya Pak ya, karena kan kalau kita punya wujud dom, oh kita bisa tahu ini bahaya ada dom. Tapi kalau misalnya wujud domnya aja terselimuti, berarti kan kita terkecoh toh, Pak ya. Jadi Bisa justru jadi ya. malah ini jadi tantangan buat kita kan ya Pak ya, untuk membuktikan ide itu ya. Menurut saya itu sangat menarik sekali Pak. Kalau emang idenya benar, itu kita harus into ke sana kayaknya. Karena jadi kayak Tapi kalau kecoh gitu. bisa dilihat ada drone terbaru ya, punyanya Mm-mm. siapa tadi? AP, DVB ADR, Vlog apa ya? AKBP Pak. KBS Vlog, KBS Vlog. KBS Vlog. Itu kalau 3 hari yang lalu Mas, kalau Hmm. di upload ya sekitar ya 3 days ago, itu di sekitar rimnya itu degasing kecil-kecil semua Mas. Berarti kan artinya hot, Hmm. very hot di situ, Hmm. very hot di part situ. Jadi hampir banyak itu titik-titik spot kemudian keluar asap. Jadi kan artinya sudah ready dia untuk kontak Hmm. dengan air sedikit, unstable, awan panas. Oke. Oh, Pak Irlan, kalau misalnya konsep material ya kan semakin kecil ukuran butir kan semakin ini ya Pak ya, semakin let's say lebih bisa menjaga air ya, impermeable gitu kan, lebih meresapnya lebih lama ya. Apakah kehadiran air apa material-material halus itu yang ada di puncak itu kemudian menyelimuti dome kerpesnya, lalu ada air hujan Pak, itu dia terpreserve di sana Pak, karena susah untuk ngerembes gitu. Kemudian bisa memicu erupsi dan sebagainya. Itu mungkin nggak Pak?
Tapi yang kan seperti itu. kalau hujan sangat deras kan dia beberapa ada surface runoff-nya itu Mas. Hmm, Beberapa hmm, yang impermeable kan tersapu dulu hmm. tipis-tipis. Karena kayak ya, hujannya terlalu deras kan tetap bisa masuk ke dalam sistem yang sudah ready untuk dikolapskan kan Mas Indra. Oke. Tapi ya Nah, itu bukti-buktinya harus dikumpulkan lagi. jenengan nggak tertarik kan apa Pak ke sana Pak? Ukur geofisika. Tertarik Gas kalau no. bisa kesempatan saya mau lebih detail observe di Itu ada source-nya Pak di. Yasa tuh, ada Pak Yasa PPG. Siapa tahu bisa ada akses Oke, siap. observe di sana. Nanti kalau diizinkan PVMBG, saya pun Siap, boleh Ah, saya. iya. Pak Iren kalau Nah, ngapain kalau metode geofisikanya apa Pak yang cocok buat ini untuk mendetek Karapes itu tadi? Ya mungkin aeromagnetik ya, tapi cukup mahal di situ Aeromagnetic. dan Oke. cukup cukup berbahaya. Mungkin ya kalau mau melihat ada sedikit apa intrusi magma dan sebagainya dari INSAR. Cuman di Semeru itu juga cukup challenging INSAR-nya. Hmm. Heeh. Hmm. Oh Karena iya ya. cari Oke. Oke. coherence yang tinggi sama fringe yang sangat kuat untuk lihat deformasinya itu sangat sangat apa ya, sangat susah. Hmm. Oke Tapi Pak. bagus Mas Indra. Oke, Ini nuhun Pak ngasih Irlan. Jos. ngasih kasus yang berbeda dengan Merapi. Oh, Karakternya beda beda. banget sih. Beda Beda banget sih. banget kayak Beda makanya banget. saya gini. Luar biasa. Jadi Ya, hati nuhun Pak Irlan. terima kasih sukses Pak sukses. Erlan. Nah, oke mungkin waktunya sudah sampai. Cuma ada pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Yasa kembali nih, Mas Oh, Granova di kolom chat. oh, iya. Jadi, apakah ini pertanyaannya, apakah memungkinkan awan panas guguran? Heeh. Jarak awan panasnya bisa lebih dari 16 kilometer untuk kasus 2021 gitu. Karena dari permodelan kami tidak mencapai sejauh itu jarak luncur awan panasnya kalau akibat kolaps dari kubah lava. Yang paling memungkinkan untuk jarak sejauh itu adalah awan panas akibat kolapsnya kolom letusan gitu. Gimana kira-kira Pak? Eh, pemodelnya pakai ini ya, Titan itu ya atau apa? Tapi ini Pak Yasa, menurut saya ini adalah kasus di mana apa ya sebuah model itu diuji ya karena kan model-model ataupun software dan semacam itu kan menggunakan asas erupsi yang umum Pak, erupsi yang umum katakanlah seperti Merapi dan semacam itu pasti applicable untuk software seperti itu. Masalahnya kita di sini berhadapan dengan suatu sistem yang tidak umum untuk dimodelkan ya, jadi apa belum banyak report, jadi saya rasa pasti ada gapnya ya. Jadi sebelum kita memodelkan, itu saya rasa kita perlu melengkapi dulu studi-studi basic mengenai karakteristik fisik dari endapan Semeru itu sendiri. Pertama, misalkan dia basah, mungkin fraksi halusnya cukup banyak ya. Kalau misalnya fraksi halusnya cukup banyak, mungkin bagaimana? Terus habis itu misalnya apa namanya channel sungai Pak, saya rasa juga sangat signifikan perannya. Mungkin kita perlu ini betul-betul mendetailkan itu si siapa namanya volume sungai atau si kapasitas sungai itu betul-betul apa bisa atau enggak ya? Karena kalau misalnya semakin sempit celah sungai atau semakin sempit sungai kan dia akan fasilitasi run out yang lebih panjang ya Pak. Mungkin kondisi sungai sebelum erupsi lebih apa lebih terjal ya daripada ngapunten lebih sempit daripada yang di Merapi misalnya ya atau bagaimana. Jadi faktornya mungkin masih banyak ya Pak. Biasa saya rasa kesempatan untuk dieksplor. Yang penting kita punya fakta bahwa pertama kalau misalnya ini adalah ada magmatic eruption seperti Merapi, harusnya kita punya juvenile Pak. Maksudnya seperti Skoria atau Tamis ya. Di Merapi itu di awan panasnya kita masih bisa ketemu Tamis walaupun berat ya, batu apung ya, itu kristalnya banyak, vesikuler ya. Udah kami juga punya penelitian di situ, vesikularitasnya 50%, 40% ya. Jadi masih bisa kita sebut sebagai itu adalah skoria ataupun Tamis ya. Dan itu ada cukup banyak Pak di endapan 2010. Dan itu sesuai dengan fakta, oh ada tinggi kolam erupsi 18 km ya, lalu ada awan panas 18 km ya, cocok. Tapi di Semeru kita sama sekali tidak menemukan itu Pak. Ya, bukti-bukti adanya erupsi magmatik yang katakanlah eksplosif ya seperti skoria atau PAMIS itu nggak ada Pak. Semuanya benar-benar dense ya dense, khas lava dome gitu. Khas lava dome. Jadi ini saya rasa sangat jauh dari karakteristik ada pemicu erupsi yang kayak subklinian atau vulkaniana gitu Pak. Ya karena semuanya baru dense. Nah, cuman sekarang kita dihadapkan pada fakta bahwa oh tanpa erupsi signifikan pun BDC dome collapse ternyata bisa jauh itu. Nah, mungkin di situ kita bisa perlu mengeksplor lagi pemahaman kita Pak untuk mengevaluasi mungkin morfometri sungainya, lalu bagaimana apa
fraksi-fraksi dari endapan awan panasnya. Lalu juga mungkin slope-nya ya Pak ya, mungkin morfologi gunungnya sendiri ya, jarak bahasanya apa ya? Height per length ratio ya, mungkin height per length rasionya juga mempengaruhi ya kondisi morfologi gunungnya. Itu sementara saya belum bisa banyak menjawab Pak secara pasti, tapi saya rasa ini PR kita, makanya ini jadi PR kita. Keunikan Semeru, dia tidak sama dengan gunung-gunung lainnya untuk Fiducia, dan makanya di sini kita perlu konsep baru, saya rasa hal baru, dan itu tantangannya. Nah, nuhun Pak. Ini mahasiswa ada yang mau tanya nggak? Dia boleh nggak sih mahasiswa satu gitu, Pak Made? Mungkin satu pertanyaan Biar mahasiswa terlibat gitu, atau nggak. ibu bapak yang mungkin berkaitan dengan apa ya daerah-daerah gunung api atau memang sedang dekat dengan Semeru begitu. Monggo silakan kita boleh buka satu pertanyaan gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah. Oke, kalau mungkin sudah tidak ada, eh, mungkin akan saya tutup untuk em, apa seminar kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Indra Nova sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi bersama kita tentang bagaimana apa namanya proses-proses yang sedang terjadi dan mungkin akan menjadi PR kita bersama untuk memahami Semeru lebih dalam, begitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu di eh, hari di akhir pekannya begitu untuk saling berbagi. Makasih ya Mas. Nanti Terima kasih Pak Iko Ricky, ya aku. Pak Iko. Yuk Oke, Pak sambil Iko. acaranya Pak Arif itu. nggih, Pak. Oke, yun. Oh, Terima kasih Pak Iko. Kita rekaman nih. nggih. Oke. Eh, jika ada diskusi atau pertanyaan begitu bisa langsung di grup atau email langsung ke Pak Indra Nova begitu. Nanti untuk apa diskusi lebih lanjut atau koordinasi lebih lanjut terkait erupsi Semeru ini begitu. Mungkin sekian dari saya. Em, eh, Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Mas Indra, Oke. mantap. Terus materi bisa diminta ke Pak Made berarti ya. Materi tadi sudah Ya. saya share. Untuk Oke. materi nanti boleh saya share di grup atau boleh mengontak saya Bapak Ibu semuanya. Untuk rekamannya mungkin nanti akan juga disusulkan di YouTube begitu ya. Bisa akan saya update berikutnya gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Izin Waduh. saya end meetingnya ya Bapak Ibu Yap. semuanya. Terima kasih.